Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutiarini dari Universitas Pancasakti Prodi PAUD 2019 di mata kuliah Manajemen PAUD dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Randa Haja Suhartiningsih MPD. Di dalam video ini saya akan membahas tentang manajemen PAUD. Manajemen PAUD. Nah, di sini akan kita bahas tentang pengertian manajemen PAUD, ruang lingkup manajemen PAUD, tugas manajemen PAUD, prinsip manajemen PAUD, serta fungsi manajemen PAUD. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen. Kata dasarnya manage atau sama dengan mengelola. Jadi manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada dalam suatu lembaga. Manajemen PAUD adalah suatu upaya dalam mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Di sini ada prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama yaitu komitmen dan ketegasan. Nah, di sini komitmen ditujukan kepada seorang kepala sekolah dalam memajukan lembaganya, staf, guru, dan wali murid yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu profesionalisme. Nah, di sini berkaitan dengan kedisiplinan semua sumber daya yang ada di lembaga tersebut, khususnya bagi guru di lembaga tersebut. Yang selanjutnya yaitu komunikasi dan koordinasi. Karena di dalam suatu lembaga, khususnya di lembaga PAUD, itu banyak terdiri sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan, maka harus ada komunikasi dan koordinasi antar sumber daya manusia yang lain demi memajukan lembaga untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu kompetisi. Nah, di sini seorang kepala sekolah harus membebaskan kepada gurunya dalam mengajar anak didiknya. Tidak boleh mengikuti atau tidak boleh ikut campur tangan untuk menjalani proses pembelajaran di sekolah. Sekarang ruang lingkup manajemen PAUD. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Tentunya di sini manajemen kurikulum berhubungan dengan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencerdaskan anak-anak mulai dari sejak usia dini. Yang kedua yaitu manajemen pendidik dan kependidikan. Nah, di sini mungkin lebih ditekankan kepada sang pendidiknya. Apakah dari kualifikasi dari pendidik tersebut? Contohnya S1 PAUD atau D4 PAUD, itulah mungkin yang dimasukkan ke dalam manajemen pendidik dan kependidikan PAUD. Manajemen anak didik PAUD. Nah, di sini tentu saja kita harus memiliki manajemen anak PAUD, entah itu dari segi pertumbuhan atau dari segi perkembangan anak didik tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Nah, di sini harus ada pengelolaan untuk sarana dan prasarana PAUD dalam hal penjagaan atau hal-hal yang lain yang di bidang sarana dan prasarana PAUD. Yang selanjutnya itu manajemen desain lingkungan. Nah, mungkin di sini juga ditekankan kepada sang guru atau pendidik bagaimana untuk mendesain di lingkungan terutama di kelasnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu manajemen proses input dan output PAUD. Nah, mungkin di sini kita manajemen itu mengelola mulai dari penerimaan anak dan sampai
pemrosesan di dalam pembelajaran tersebut, dan sampai menghantarkan peserta didik itu selesai dari lembaga PAUD tersebut. Yang selanjutnya itu manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Nah, di sini pengelolaan dalam supervisi semua yang ada di sekolah atau yang ada di lembaga tersebut harus mengikuti supervisi. Contohnya kepala sekolah melakukan supervisi kepada sang guru dalam pembelajarannya atau dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sekarang fungsi manajemen PAUD. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan dalam visi dan misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini manajemen itu mengatur segala hal apa yang dituangkan untuk penyelenggaraan suatu lembaga tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Selain perencanaan yang matang, dibutuhkan pula pengorganisasian pada lembaga PAUD. Nah, di situ pasti ada divisi-divisi tertentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Harus hendaknya memimpin atau membina sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlihat guna mencapai tujuan. Tentunya sudah terbagi-bagi dari segi administrasi, dari segi marketing, dari segi pengajar, dari segi kebersihan, semua itu ada divisi-divisi tersendiri. Sekarang tugas manajemen PAUD. Tugas manajemen PAUD tentu saja dengan menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Nah, di sini di awal tahun manajemen itu sudah menyusun apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Yang kedua, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program. Nah, di sini sudah diorganisasikan tentunya dengan kelas-kelas atau ruang-ruang yang sudah dibagikan, tentunya dikoordinasikan ke semua pihak yang berkaitan. Selanjutnya itu melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh program. Program yang sudah direncanakan tentu saja harus selalu diawasi dan selalu dievaluasi apa yang menjadi perbaikan atau apa yang tidak membutuhkan perbaikan. Yang selanjutnya itu melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan masyarakat. Nah, di sini manajemen harus menjalin hubungan baik tentunya di lembaga masyarakat tersebut. Suatu lembaga yang baik, tapi kalau di lingkungannya tidak baik, maka belum sempurna suatu lembaga tersebut. Maka harus terjalin hubungan yang baik di lingkungan masyarakat sekitar lembaga tersebut. Terus dengan lembaga yang lain berarti harus memiliki kerjasama. Contohnya ketika kita akan melakukan pembelajaran di bidang kesehatan, maka kita harus memiliki kerjasama dengan puskesmas terdekat dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen PAUD. Yang pertama, man and woman. Nah, tentu saja di sini adalah sumber daya manusia harus ada dalam suatu manajemen. Karena di dalam manajemen itu manajemen tersendiri itu adalah mengelola, merencanakan. Nah, tentu harus ada man and woman. Yang kedua yaitu material. Nah, material itu adalah sebagai sarana atau unsur yang penting. Karena tanpa material kita tidak bisa mendirikan suatu lembaga. Mesinis. Nah di sini juga harus memiliki suatu teknologi
suatu sistem di situ guna untuk menjalankan suatu manajemen lembaga tersebut. Metode, nah metode yaitu suatu metode apa yang digunakan di dalam kurikulum lembaga PAUD tersebut. Nah, yaitu yang selanjutnya itu money, yaitu terkait dengan pembiayaan, karena segala hal apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan tentu saja akan membutuhkan pembiayaan. Yang terakhir yaitu market. Nah, kita harus punya pemasaran, karena lembaga sebagus apapun, seideal apapun, kalau itu tidak ada tempat pemasaran atau tempat orang yang mau divisi yang memasarkan, itu kurang berarti lembaga tersebut. Jadi market atau pemasaran itu adalah unsur terpenting juga bagi suatu lembaga demi kemajuan lembaga tersebut. Terima kasih atas perhatian untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.